Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwita Amelia Yanuarahma dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan materi mengenai peran tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang akan saya bahas yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Langsung aja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang biografi dari Ki Hajar Dewantara dari dunia jurnalistik. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualam, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah Suryaningrat. Suryaningrat sendiri merupakan anak dari Pakualam III. Julukan Ki Hajar Dewantara saat masih kecil adalah Den Mas Jemblung, buncit, karena saat bayi perutnya buncit. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapatkan pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara sekolah di ILS, Sekolah Dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Lulus dari ILS, Suwardi Suryaningrat masuk ke Quick School, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara pun dapat tawaran beasiswa sekolah kedokteran, tepatnya di Sekolah Dokter Jawa di Yogyakarta bernama Stovia. Sayangnya, 4 bulan kemudian beasiswanya tersebut dicabut karena kesehatan Ki Hajar Dewantara yang kurang baik. Beberapa hari sebelum pencabutan beasiswa, dampratan dari Direktur Stovia juga ia dapatkan. Hal ini disebabkan karena Ki Hajar Dewantara dianggap membangkitkan radikalisme terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Radikalisme ini konon disebabkan melalui sajak yang ia bawakan di sebuah pertemuan. Lepas dari Stovia, Ki Hajar Dewantara mendapat surat keterangan istimewa atas kehadirannya atau kemahirannya berbahasa Belanda. Ki Hajar Dewantara juga menjadi jurnalis di Surat Kabar Bahasa Jawa, kemudian Surat Kabar Bahasa Belanda, dan The Express di Bandung. Berkat tulisan-tulisannya yang bagus, pada 1912 ia diminta untuk mengasuh harian The Express Bandung oleh Dawes Dekker. Tulisan pertamanya berjudul Kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia pun menjadi anggota redaksi harian dari Kaum Muda Bandung, Utusan Hindia di Surabaya, Cahaya Timur di Malang. Begitu juga pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara menerima tawaran dari HOS. Puncak karir Suwardi Suryaningrat dalam jurnalistik adalah saat menulis ILS in Nederlander was pada Buletin Bumi. Buletin ini dicetak 5.000 eksemplar dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tulis-tulisan yang berupa kritikan tersebut dinilai sangat pedas, hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker ditangkap lalu dipenjara. Dunia jurnalistik yang ditekuni Suwardi Suryaningrat membuat pergaulannya lebih luas, pandangan politiknya juga lebih berkembang. Ia dapat mengutarakan pemikiran dan persoalan bangsanya melalui tulisan-tulisan di berbagai surat kabar, majalah, dan brosur.
dan memberi penerangan pada bangsanya yang sedang dirundung kegelapan. Selanjutnya yaitu biografi Ki Hajar Dewantara dari dunia pengasingannya. Ki Hajar Dewantara di dalam masa pengasingannya aktif bersosialisasi di dalam organisasi pelajar asal Indonesia, yaitu Indisch Verenigd Perhimpunan Hindia. Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan yang mencerahkan saat ia menjalani masa pengasingan di Belanda. Di sanalah beliau banyak mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran dari Montessori, Dalton Froebel, pesantren, dan asrama. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesische Persbureau atau Kantor Berita Indonesia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Ia pun berhasil mendapat sebuah ijazah pendidikan bergengsi di Belanda yang dikenal dengan nama Europasche Akta. Ijazah itulah yang kemudian dapat membantu mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Saat ia berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, tak lagi Suwardi Suryaningrat. Begitu juga tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan di depan namanya. Hal itu ditunjukkan agar ia dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Sewaktu pemerintahan Belkalian berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk perayaan kemerdekaan pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk dari Suwardi. Kemudian menulis buku yang berjudul Satu untuk Semua Tetapi Semua untuk Satu juga. Namun kolom KHD yang paling terkenal adalah Sekalinya Aku, Seorang Bekalian, yang dimuat dalam surat kabar The Express pada Juli 1913. Isi artikel ini terasa sekali pedas, sangat pedas sekali di kalangan pejabat Hindia. Belkalian kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belkalian, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk mengurusi inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belkalian, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkos situasi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingannya sedikitpun baginya. Beberapa pejabat Belkalian menyaksikan tulisan ini dibuat oleh Suwardi sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisan sebelum ini. Kalaupun benar ia menulis, mereka menganggap bahwa Daus Dekker berperan dalam memanas-manasi Suwardi untuk menulis gaya demikian. Lalu akibat dari tulisan ini, Suwardi ditangkap atas persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun demikian,
Kedua rekannya yaitu Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes, dan akhirnya mereka juga ikut diasingkan ke Belkalian pada tahun 1913. Ketiga tokoh tadi yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara itu merupakan tokoh tiga serangkai. Dalam pengasingannya di Belkalian, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indisverinich, Perhimpunan India. Tahun 1913, dia mendirikan Indische Persbureau atau Kantor Berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windsorp Earl dan pakar hukum asal Skotlandia yaitu James Richardson Logan. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut Menteri Pendidikan. Dari Universitas tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pernah mendapat gelar kedokteran dari Univ UGM atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum. Ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional Hardiknas diperingati setiap tanggal 2 Mei. Hal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Indonesia sangat erat kaitannya dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara sehingga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan. Berikut ini merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sun tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. 1. Ing ngarsa sun tuladan. 2. Ing madya mangun karsa. 3. Tutwuri handayani. Ing ngarsa sun tulada. Semboyan pertama adalah Ing ngarsa sun tulada. Artinya, Ing ngarsa sun tulada yaitu adalah seorang guru sebagai pendidik yang harus memberi contoh dan menjadi panutan. Ing berarti di, ngarsa artinya depan, sun berarti jadi, dan tulada yang merupakan contoh atau teladan. Ing madya mangun karsa. Semboyan kedua yaitu Madya Mangun Karsa, di mana artinya adalah seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ing artinya di, madya memiliki arti tengah, mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa memiliki arti semangat atau tutwuri handayani. Semboyan ketiga adalah tutwuri handayani, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang,
dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Tuturi artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan handayani yang berarti memberikan semangat.